Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Monica dengan NPM 20310066 dari Prodi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Jadi di sini saya akan menjelaskan skill lab ketiga, yaitu partograf. Mari kita sama-sama simak videonya. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu tujuan utama dari penggunaan partograf adalah untuk satu, mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai pembukaan serviks melalui periksa dalam. Yang kedua yaitu mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian juga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya partus lama. Yang ketiga yaitu data pelengkap yang terkait dengan pemantauan kondisi ibu, kondisi bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan medikamentosa yang diberikan. Pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinik dan asuhan atau tindakan yang diberikan, di mana semua itu dicatat secara rinci pada status atau rekam medis ibu bersalin dan bayi baru lahir. Selanjutnya, untuk di halaman depan partograf itu menginstruksikan observasi, dimulai pada fase aktif, persalinan, dan menyediakan lajur dan kolom untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu informasi tentang ibu. Yang pertama itu meliputi nomor register atau nomor puskesmas, ada nama, umur, GPA, tanggal dan waktu dimulai dirawat, waktu pecahnya selaput ketuban. Nah, yang selanjutnya yaitu DJJ janin, air ketuban, meulase kepala janin. Nah, untuk kemajuan persalinan, yang pertama yaitu pembukaan serviks, kedua penurunan kepala, yang ketiga yaitu HIS. Nah, jadi di sini yaitu kita akan masuk ke cara mengisi partograf. Nah, yang pertama-tama yaitu nomor register. Jadi nomor register ini diisi, ini untuk contohnya ya. Nah, nomor puskesmas ini diisi jika kita sudah mendaftar. Ini contohnya. Nah, jadi di sini masuk ke nama ibu. Jadi di kasus ini yaitu Nyonya Ola, usia 30 tahun, G5 P3 A1. Jadi nama ibunya adalah Nyonya Ola. Umur ibu yaitu 38 tahun. Untuk ini G5 P3A1. P3A1. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada tanggal 26 April 2016 pada pukul 12.00 siang. Nyonya Ola datang ke klinik bersalin Bidan Nina. Nah, untuk tanggalnya yaitu tanggal 26 April 2016. 26 April 2016. Untuk jamnya yaitu jam 12.00. Nah, selanjutnya yaitu Nyonya Ola memberitahukan bahwa ketuban masih utuh dan merasakan adanya kontraksi tiap 1 jam sejak pukul 02.00 dini hari, tetapi belum teratur. Nah, untuk yang selanjutnya kan
ketuban pecah. Nah, di sini kan belum diketahui bahwa ketubannya itu pecah, sama saja ketubannya belum pecah. Nah, di sini mules sejak pukul 02.00 dini hari. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kesejahteraan janin. Nah, di sini patograf bisa diisi ketika pembukaannya sudah 4-10 cm. Nah, di sini pertama-tama bidan melaksanakan pemeriksaan segera dan hasilnya adalah kehamilan cukup bulan dan turunnya kepala 5/5. Kontraksi uterus 2 kali dalam 10 menit, lamanya kontraksi 20 detik. Denyut jantung janin 130 kali per menit, pembukaan serviks 3 cm, tidak ada molase kepala, warna air ketuban utuh, tekanan darah 110 per mmHg, suhu tubuh 36,7 derajat Celcius, nadinya 70 kali per menit. Sebelum pemeriksaan vagina, ibu berkemih sebanyak 200 cc. Nah, jadi di sini pembukaannya masih 3 cm, jadi tidak bisa dimasukkan ke tabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu harus ditunggu dulu sampai pembukaan 4. Biasanya pembukaan ini terjadi tiap 30 menit, bisa lebih atau lebih cepat dari 30 menit ini. Nah, selanjutnya pada pukul 13.00 Nyonya Ola dilakukan pemeriksaan kembali. Hasilnya adalah turunnya kepala 4/5. Nah, di sini sudah memasuki 4/5, sudah bisa mengisi patograf. Nah, kepalanya yaitu 4/5, kontraksi uterusnya 3 kali per menit. Nah, jadi karena di kasus itu 4/5, jadi selanjutnya akan kita tulis 0. Di sini untuk waktunya yaitu 13.00. Nah, untuk di sini yaitu di sini kita beri tanda X. Di sini kita beri tanda X. Nah, karena di sini 4/5, jadi kita lingkari atau kita beri tanda 0. Nah, kontraksi itu terjadi 3 kali. Jadi di sini kontraksi terjadi 3 kali. Jadi kita titiki 1, 2, 3. Karena di kasus kontraksi terjadi 3 kali. Nah, untuk yang titik-titik ini itu adalah menyatakan kontraksi yang lamanya kurang dari 20 detik. Untuk yang diarsir seperti ini menyatakan kontraksi yang lamanya kurang dari 20 sampai 40 detik. Nah, untuk yang hitam ini yaitu menyatakan kontraksi yang lamanya lebih dari 40 detik. Jadi di sini Nyonya Ola itu kontraksinya terjadi 3 kali. Jadi di sini akan kita arsir di sini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu di kasus DJJ janin itu 140 per menit. Dan di kasus untuk air ketubannya yaitu utuh. Di sini denyut jantung janin itu 140 per menit dan untuk air ketubannya utuh. Di sini akan kita tulis utuh. Nah, untuk penyusupannya yaitu di kasus tidak ada penyusupan, dan kalaupun ada penyusupan yaitu contohnya dari 1 sampai 5. Jadi di sini bisa kita strip saja. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kesejahteraan ibu. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan kembali pada 17.00 dan pembukaannya sudah 7. Jadi di sini kita masuk ke pembukaannya ibu.
Nah, jadi di sini ya karena dilakukan pemeriksaan kembali pada pukul 17.00, jadi di sini ketuban pecah itu sudah bisa dimasukkan pada jam 17.00. Nah, untuk di sini bisa kita tulis untuk di sini di 17.00 ketubannya pecah. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk yang pertama, yang kedua itu dia urut seperti 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 dan yang saat ini yaitu 17.00. Nah, di sini pembukaannya itu sudah masuk ke 7, mohon maaf, ke 7. Jadi di sini kita beri tanda bahwa pembukaannya itu sudah 7 ya. Nah, untuk yang kesejahteraan ibunya ini yaitu tekanan darahnya 120/80, jadi tandanya seperti ini. Nah, ini untuk tandanya. Nah, denyut nadinya yaitu 90, jadi kita beri titik di sini. Di kasus itu sudah pembukaan 7. Nah, di sini pada pukul 17.00 itu kepalanya sudah 3/5, kontraksi uterusnya 4 kali dalam 10 menit dan 40 detik. Denyut jantung janinnya 150 kali per menit. Nah, di sini bisa kita kasih tanda untuk denyut jantung janinnya menjadi 150 per menit. Nah, selanjutnya yaitu pembukaan serviks 7 cm, tidak ada molaga. Air ketuban dipecahkan, cairan ketuban jernih, tekanan darah ibunya 130/80. Di sini 130/80. Nah, untuk selanjutnya yaitu suhu badan ibunya 360 Celcius dan nadinya 90 kali per menit. Pada pukul 19.00 dilakukan pemeriksaan kembali, hasilnya adalah turunnya kepala 0/5. Kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit dan 40 detik. Denyut jantung janinnya menjadi 155 kali per menit. Pembukaan lengkap, air ketuban jernih, tekanan darah ibunya 140/80. Di sini untuk tekanan darah ibunya dan denyut jantung janinnya menjadi 155. Ada di sini. Nah, untuk oksilosin itu tidak diketahui. Tetes ini juga per menit tidak diketahui. Selanjutnya yaitu suhu dari ibunya. Yang pertama yaitu 30 derajat. Celcius. Nah, untuk yang selanjutnya proteinnya tidak diketahui, asetonnya tidak, volumenya itu 100 cc. Untuk volumenya 100 cc. Nah, jadi di sini sudah selesai pengisian dari patografnya. Nah, sekian penjelasan partograf dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena di sini saya juga masih belajar. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.